Halo Sobat Rompis, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Oke Teh, kali ini kita akan sedikit sharing lagi ya pada teman-teman di rumah tentang cedera yang terjadi pada atlet olahraga sepak bola yang sering terjadi pada tungkai yang disebut dengan groin injury atau cedera pada selangkangannya. Groin injury ini yaitu cedera pada otot ya, otot atau ujung otot yang disebut tendon yang berada pada selangkangan pada atlet itu sendiri ya. Selangkangan yaitu mulai dari paha atas yang bagian ujung ya, ujung mendekati selangkangan itu biasanya sering robek akibat gerakan pada otot itu yang kuat ya, gerakan yang kuat menggunakan otot itu sangat kuat gitu ya saat menendang ataupun berputar gitu ya, itu akan biasanya menyebabkan suatu robekan pada otot. Ataupun yang mungkin pas terlalu keregang mungkin ya. Ataupun overstretch ya, misal terpleset gitu ya pada saat bermain bola, itu juga bisa menyebabkan robekan pada otot tersebut gitu ya. Nah, nanti akan ada gambar di sini ya, ada otot aduktor biasanya paling sering ya, aduktor longus itu yang paling sering robek ya. Oke. Nah, di sini penyebab yang paling sering itu adalah memang jika atlet itu pernah mengalami cedera itu sebelumnya. Jadi kalau ada cedera sebelumnya seperti itu akan meningkatkan risiko untuk cedera berulang itu muncul lagi. Yang kedua yaitu kekakuan pada otot otot aduktor itu sendiri. Jadi otot aduktornya kaku dan juga kelemahan pada otot-otot core dan juga pinggul. Oke. Itu biasanya sering. Nah, kalau olahraga yang paling sering juga terjadi itu yang saya sebutkan tadi, olahraga sepak bola, basket gitu ya. Atlet-atlet pada kondisi seperti ini biasanya sering mengalami cedera tersebut ya. Oke, itu untuk tanda dan gejalanya bagaimana tuh? Biasanya keluhan yang dirasakan itu seperti tajam atau di dalam di area dekat tajam dekat selangkangan. Itu bisa, kalau untuk atlet biasanya munculnya itu pada gerakan ketika dia ingin berputar arah atau change direction. Jadi ketika dia hendak berputar arah terasa nyeri yang tajam di area dekat dengan selangkangan. Kemudian kalau untuk non atlet biasanya kadang ketika hendak naik mobil, jadi ketika gerakan ada gerakan menggerakkan pahanya seperti ini, dia terasa tajam nyeri di dalam gitu. Itu biasanya tanda dan gejalanya. Oke, selain itu mungkin di awal mungkin nyerinya sedikit ya Teh. Biasanya karena ini suatu kondisi yang penyakit kronis ya, biasanya awalnya cederanya sedikit, tapi kadang diabaikan oleh atlet itu sendiri, tetap dipakai bermain, nah cederanya semakin parah, makanya tidak bisa tertahan. Menjadi tajam gitu nyerinya, sehingga tidak bisa bermain lagi. Oke, selanjutnya ada akan pemeriksaan ya, bagaimana cara memeriksa kondisi ini ya. Yang pertama ada teknik palpasi atau meraba otot tersebutnya. Jadi pasien bisa menggunakan tangannya sendiri ya, meraba area menekan area selangkangan pada otot-otot di aduktor kita ya, paha dalam kita ya. Dicari otot paha dalam, habis itu kita raba di sana apakah ada area yang nyeri ya. Dekat pangkal paha mendekati pangkal paha sini ya. Jika ada nyeri, kemungkinan jaringan tersebut ada luka. Tapi jangan lupa untuk dibandingkan dengan area yang sehat ya. Apa di sana memang kaku saja atau memang benar nyeri ya, dibandingkan dengan kaki yang sehat. Jadi dibandingkan ya perbedaan rasa. Ya, rasanya nyerinya. Apakah benar kaku ataupun benar-benar nyeri ya, tertusuk ya ke dalam. Selanjutnya area yang kedua yang perlu diraba ataupun ditekan itu area daerah pubis kita. Ya, di ujung otot perut kita bagian bawah itu kita raba juga ya, tekan perlahan seperti ini, kanan dan kiri gitu ya, ataupun naik ke atas. Nah, kemungkinan apakah ada rasa nyeri atau tidak. Nah, dibandingkan juga area yang sekitarnya. Harusnya sih tidak ada nyeri ya, area itu ada perbedaan antara yang paling ada rasa dengan yang sakit. Ya, paling ada rasa tertekan saja, tapi tidak ada nyerinya. Tapi kalau ada nyeri, tertusuk tajam, kemungkinan ada luka di sana, masalah di sana ya. Gitu. Untuk tes yang kedua ada namanya adductor squeeze test ya. Nah, adductor squeeze test ini yaitu tes pemeriksaan menggunakan tahanan pada otot ya. Nanti akan ada 3 kategori penilaian ya. Nah, nanti kita suruh pasiennya untuk memberikan rating ya, skor 0 sampai 10 ya, angka 0 sampai 2 artinya nyeri ringan sekali ya, atau masih bisa lah aktivitas, cuma
Nyeri sangat ringan. Yang kedua yaitu dari nilai 3 sampai 5. Nilai 3 sampai 5 ini sudah nyeri sedang. Yang dimana perlu pemeriksaan oleh tenaga medis, baik itu dokter ataupun fisioterapis ya. Yang ke-6 sampai 10 itu udah berat. Nah, kondisinya berat, mungkin perlu evaluasi ke tenaga medis juga. Oke. Nah, caranya itu pasien tidur terlentang. Ya, tidur terlentang di bed seperti ini. Selanjutnya, kita taruh tangan kita di ujung di pergelangan kaki dari pasien. Sakit ya. Ya, kaki yang sakit. Misalkan yang kanan seperti ini. Nah, kita instruksikan pasien untuk menggerakkan, mendorong ke arah dalam. Ya, ke arah dalam. Nah, habis itu kita memberikan tahanan yang menahan gerakan tersebut ya. Oke, coba T ya. Coba dilakukan ya. Oke. Oke, 1 2 3. Oke. Nah, UT mendorong ke dalam, saya menahan ya. Jangan sampai ada gerakan. Selanjutnya, setelah 5 detik kita istirahatkan, kita tanyakan pasien berapa skor nyeri yang tadi kita sudah jelaskan tadi ya. Oke. Itu saja untuk bagaimana cara mendiagnosa ataupun mengetahui derajat nyeri dari itu untuk pertimbangan kita juga melakukan aktivitas ya. Misalkan masih di 0 sampai 2 mungkin masih bisa beraktivitas seperti biasa, hanya saja dikontrol nyerinya. Kemudian bisa diberikan juga kompres setelah berolahraga gitu. Jika sudah masuk sedang atau berat, mungkin sudah mulai kita harus mengurangi aktivitas kita. Mungkin berolahraga dikurangi, setiap hari kita mengunjungi atau berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapi terdekat untuk mengatasi atau menangani keluhan yang kita alami supaya tidak menjadi kronis semakin parah ya. Semakin parah. Oke, itu untuk pemeriksaan. Penanganan yang bisa dilakukan di rumah jika mengalami kondisi seperti ini ya. Nah, nanti untuk penanganan awal yang bisa dilakukan mungkin bisa dilakukan krioterapi ya, bisa diberikan kompres dingin dengan hangat secara bergantian. Itu dikombinasikan untuk meredakan nyerinya terutama. Jika kondisinya akut ya. Jadi bisa dikombinasi antara kompres es dengan kompres hangat secara bergantian. Oke. Nah, untuk latihannya nanti bisa dilakukan yang pertama itu kita lakukan isometric exercise ya. Jadi isometric exercise kita lakukan namanya isometric adductor. Oke, jadi kita perlu kursi dan bola ya. Oke. Nah, boleh. Bolanya. Kursi bola. Ya. Oke, nanti kita posisikan duduk pada kursi. Kemudian kita letakkan bola di antara kedua kaki kita. Kemudian kita bisa melakukan squeeze. Penekanan ya. Kita jadi bola ini ditekan ke dalam ya. Ke dalam. Kemudian berapa lama ditahan deh? Lagi. Bisa 3 detik dulu di awal. Ditahan atau sampai 5 detik nanti. Relax. Tapi gerakannya jangan ada gerakan kejut ya. Jangan langsung menghentak. Ya, jangan dihentak. Jadi perlahan. Dirasakan kalau masih nyaman, tambah lagi tekanannya tapi secara perlahan. Oke, relax, lepasnya juga secara perlahan juga. Jadi nggak ada gerakan terburu-buru atau terhentak. Gitu. Jadi pelan, semua gerakan pelan. Kemudian relax lagi. Oke, nanti yang terasa kontraksinya atau kencangnya otot paha dalamnya. Jadi ini memang targetnya untuk menguatkan ya, mengaktifasi otot tersebut ya. Paha dalam kita. Jadi untuk yang pertama. Atau mungkin bisa posisi tidur terlentang juga bisa. Jadi posisi tidur terlentang sama. Posisi tidur terlentang ini ditekuk gini. Posisinya sama, jadi pasien diinstruksikan sama ya untuk menekan bola tersebut menggunakan kedua kakinya. Kedua paha dalamnya. Gerakannya juga sama secara perlahan. Kalau sudah advance mungkin bisa kakinya juga diluruskan ya, bolanya taruh di dalam sini. Mungkin kalau lebih kuat ditekan seperti ini, kalau dia kuat supaya lebih berat jadinya otot. Ya, bisa. Oke. Selanjutnya ada latihan lain teh? Dan untuk latihan berikutnya ada adductor Copenhagen ya, untuk menguatkan otot-otot adductor. Ya. Gitu. Oke, jadi posisinya tidur miring terlebih dahulu. Ya. Diposisikan miring. Ya. Posisi kaki yang sakit berada di bawah. Kemudian diluruskan, lutut lurus. Posisi kaki yang kiri bisa di depan seperti ini ataupun bisa di belakang. Itu tergantung kenyamanan kita ya. Kalau saya biasanya lebih nyaman di depan. Ya, seperti ini. Jadi diangkat. Diangkat seperti ini ya, ke atas, melayang ya seperti ini. Berapa kali diulangi teh? Di awal mungkin bisa 6 kali dulu, nanti ditambah sampai 10 sampai 12 kali. Itu bisa diulang 2 sampai 3 set. Tergantung kenyamanan kita. Untuk latihan yang selanjutnya
kita juga perlu meningkatkan kekuatan dari otot psoas kita ya. Jadi caranya bisa dengan posisi duduk atau di atas ini juga di sini lah. Oke. Posisinya duduk tegak seperti ini. Kemudian tangan kiri kita berada di kaki kanan. Ya. Jadi disilang ya. Jadi gerakannya angkat ke atas ini, kemudian berikan tahanan melalui tangan kiri kita. Ya. Jadi ditahan. Oke, relax. Nah, ini bisa dilakukan berapa kali teh? Ini juga sama, 5-6 kali dulu, Ya. kemudian ditahan 3-5 detik. Oke. Oke. Tahan. Oke, kalau area yang sakit yang kanan bisa dibantu dengan yang kiri. Oke. Jadi prinsipnya tangannya disilang ya. Ya. Oke. Supaya juga kita sambil mengaktifkan dari Otot perut perutnya. Oke. Kemudian kita juga harus meningkatkan core kita. Core, ya, otot core ini inti sangat kita. berperan penting ya. Jadi kita bisa melakukan latihan berupa latihan plank. Plank ya. Ya. Oke. Oke, mungkin bisa di sini ya, di bawah ya, Di sini aja. di atas. Ya. Di sini. Jadi yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan plank yaitu ada 4 titik, yaitu 2 titik di pinggang dan 2 titik di bahu. Jadi 4 pilar namanya Kak ya. Biar tetap sejajar posisinya, kaki jangan terlalu lebar atau terlalu rapat. Selebar bahu lah ya. Selebar bahu ya, selebar bahu itu pinggang. Bahu juga sama. Kemudian Tangannya usahakan lurus ya, sebahu ya. Tidak terlalu maju tidak ataupun terlalu mundur lebar, ya. Terlalu lebar tidak juga. terlalu di sini Ya. atau terlalu jauh. Jauh. Jadi tetap, kemudian tinggal diangkat badannya. Oke, pelan-pelan Ya. diangkat badannya. Lututnya juga diluruskan. Oke, diangkat seperti ini. Ditahan berapa detik deh? Bisa 10 detik dulu, Ya. nanti perlahan ditambah hingga mencapai 1 menit nanti. Oke. Nah, ini bisa diulangi mungkin 2-3 kali ya. Ya. Tapi kalau belum advance, belum bisa diulangi 1 kali dulu. Misalkan 15 detik juga bisa Ya. ya. Oke. Yang perlu diperhatikan juga posisi badan kita, jadi jangan terlalu miring atau Ya. terlalu nungging gini. Ya, terlalu nunggingnya. Jadi tetap Ya. sejajar ya, tegak. Sejajar. Oke. Mungkin Kemudian selanjutnya yang yaitu tidak kalah penting juga, hip kita harus mobile ya. Ya. Jadi kalau hip kita kaku itu bisa juga salah satu faktor pemicu atau faktor pemicu risikonya. ya. Biasanya ada kaitan kalau hip gerakan sendi pada pinggul kita itu kaku, jadi ototnya ikut mengalami ketidakseimbangan ya kinerjanya. Baik itu otot yang belakang atau pantat kita itu lemah, atau jadi otot dalamnya yang terlalu kencang. Ya. Perlu namanya mobilitas ya, mobility atau melenturkan gerakan sendi tersebut ya. Oke, mungkin bisa contohkan deh. meluas gerakannya. Ya. Mungkin posisinya bisa seperti ini. Ya. Oke. Kakinya satu lurus, satu ini lagi. menumpu ya. Ya, penumpu di sini. Misalkan ini untuk bagian kaki kanan yang mengalami masalah ya. Kemudian bisa diputar seperti ini. Oke, putar keluar ya untuk membuka area pinggul kita ya, dan juga selangkangan kita ya. Gerakan keluar atau eksternal rotasi, balik lagi ke dalam internal rotasi gitu ya. Ya. Jika mengalami nyeri, mungkin perlahan dulu, sedikit demi sedikit, ya. Habis itu kalau sudah kalau ada nyeri ringan, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi kalau dia nyeri berat, mungkin bisa di stop dulu. Oke. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kombinasi sambil diturunkan, Ya, naik lagi. yap. Sambil diturunkan badannya, Ya. seperti Dibuka. bersimpuh, habis itu lurus lagi. Ya. Nah, ini akan memberikan gerakan ya ke depan untuk tulang tungkainya itu untuk meluaskan gerakan sendinya. Ya. Oke. Mungkin itu saja latihan yang Ya. bisa diberikan hari ini ya. Ya, semoga informasi yang tadi kita jelaskan tadi ya bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya, terutama bagi teman-teman yang hobi sedang mengalami. ya, sedang mengalami masalah seperti ini ataupun hobi melakukan olahraga seperti sepak bola, Ya, bisa ya, untuk beresiko. mencegah juga ya. Bisa untuk pencegahan. Oke, itu saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa follow selalu akun sosial kita yang ada di mana deh? Ada di Instagram, Ya, ada di Facebook, ada di TikTok. ada di YouTube juga ya. Kami akan selalu post ya setiap minggu untuk video edukasi tentang gerak dan musik seperti ini ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya. Oke. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye bye.